Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di podcast kami berjuang. Tetap berbicara pada sekitaran buruh dan ketenaga kerjaan. Kawan-kawanku sekalian, malam ini kami berada di tenda pemogokan kawan-kawan FPBN, tetapi malam ini kami kedatangan Ketua Umum GSBN Pak Askin Al-Kulkia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Semuanya. Terima kasih sudah menghadiri undangan podcast kami, Pak Askin. Pak Askin, sekarang kan maraknya terjadi PHK di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Ada beberapa kawan-kawan yang baik itu yang berserikat dan tidak berserikat. Kita sama-sama tahu bahwa sejak kenaikan upah ini semakin membludak PHK. Nah, pertanyaan pasti mungkin bisa dijelaskan ke kawan-kawan, apa sebenarnya sih yang menyebabkan PHK itu? Apakah karena upah yang sudah ditetapkan, ataukah sekedar akal-akalan perusahaan, ataukah memang tuntutan buruh yang kemudian terlalu banyak, ataukah ada faktor lain? Mungkin sebagai ketua serikat mungkin bisa menjelaskan terkait ini untuk teman-teman buruh khususnya Sulawesi Selatan kemudian mengetahui penyebab PHK, karena banyak juga yang di luar sana mengatakan karena kita berserikat kemudian kita di PHK, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya dengan berserikat justru hak-hak mereka sebenarnya diberikan karena perjuangan. Yang itu mesti kita sampaikan ke kawan-kawan buruh. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan? Mungkin ada faktor lain misalnya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Memang ini fenomena yang terjadi, baik itu sebelum bulan Ramadan maupun menjelang Ramadan. Ya, PHK terjadi mana-mana, penyebabnya bisa bermacam-macam. Namun kalau saya melihat PHK terjadi bukan karena atau tepatnya upah pemerintah yang misalnya upah yang kota atau bukan. Kalau saya lebih melihat bahwa terjadinya PHK di beberapa perusahaan, khususnya kita di Makassar, di kawasan ini, itu lebih kepada akalan-akalan pengusaha, di mana pengusaha tidak mau melaksanakan ketentuan mau melaksanakan menjalankan hak yang masih buruh, ini lebih kepada saya melihatnya itu lebih kepada akal-akalan pengusaha, sehingga ada beberapa perusahaan yang mengatakan kami rugi. Dia yang mendalilkan rugi, tapi dia juga tidak bisa membuktikan, tidak bisa memperlihatkan hasil auditnya di perusahaan itu, laporan keuangannya bahwa memang betul-betul dia rugi, sehingga kita tidak bisa lalu dengan serta-merta mempercayai itu. Tidak pernah juga perusahaan mengatakan bahwa kami untung, selalu mengatakan kami rugi. Tidak pernah kita dengar memang ada perusahaan yang mengatakan ketika dia untung, dia menyampaikan ke pekerjanya bahwa kita untung sekian miliar atau sekian juta segala macam. Tapi belum rugi, dia sudah membahasakan kami rugi. Sebenarnya itu mungkin cuma kurang keuntungannya, dikatakan rugi. Sebenarnya bukan untung, mungkin keuntungannya itu tidak sama dengan tahun kemarin, ada penurunan keuntungan, bukan merugi. Terus pemahaman teman-teman pekerja juga ini yang mungkin kita bisa jawab bahwa saya dikatakan karena berserikat. Ini juga harus kita jawab, bisa menjawab bahwa PHK itu terjadi bukan karena teman-teman berserikat. Nah,
tahu bahwa serikat adalah hak pekerja, hak buruh. Itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 sudah berjalan. Lalu, tapi tidak bisa juga kita pungkiri, kadang ya, ketika teman-teman berserikat lalu kemudian di PHK. Sebenarnya itu lebih lagi kepada pengusahanya. Pengusaha tidak paham bahwa serikat pekerja itu adalah mitra bagi perusahaan. Pengusaha lebih melihat bahwa serikat pekerja ini adalah lawan. Ya. Kenapa dia melihat serikat pekerja sebagai lawan? Karena dia banyak ketakutan. Ketika ada serikat pekerja di situ, maka apa yang disembunyikan oleh pengusaha, hak-hak buruh yang selama ini misalnya dia tidak berikan, pasti akan diungkap oleh serikat pekerja. Itulah yang kemudian menjadi ketakutannya pengusaha, sehingga ketika ada serikat pekerja, maka akan terjadi PHK. Bukan karena teman-teman berserikat, bukan, cuma pengusahanya yang tidak bisa belum memahami apa itu serikat pekerja. Tadi terus berhubungan dengan pertanyaan saya kembali, saya mendengar isu ini Pak Ketua, bahwa akan ada satgas PHK yang akan dibentuk oleh pemerintah. Nah, bagaimana pandangan Ketua terkait satgas PHK ini? Apakah kemudian menguntungkan buruh atau menguntungkan pengusaha? Atau bagaimana tanggapan Ketua terkait satgas? Kan harapan kita dengan adanya satgas ini tentunya ya hak-hak pekerja kemudian terlindungi, tidak ada terjadi PHK. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, memang kita sudah membaca di bahwa pemerintah akan membentuk namanya satgas PHK. Ya mungkin tujuannya bagus ya, mungkin tujuannya untuk mencegah terjadinya PHK. Tapi kalau saya melihat pemerintah sekarang kan lagi efisiensi anggaran katanya, efisiensi anggaran. Nah, ini kan ada, mau tidak mau ada kaitannya di situ, karena satgas dibentuk. Nah, satgas ini kan pasti ada anggarannya. Tidak mungkin petugas satgas itu mau bekerja begitu saja, pasti ada gajinya, ada apanya. Ini kan lucu. Katanya mau efisiensi anggaran, tapi untuk lembaga baru. Ya, itu kan membutuhkan anggaran. Di sisi lain, harapannya pemerintah dengan adanya satgas ini, ya mungkin kalau saya pertanyaannya kemudian adalah apa kekuatan, apa kewenangan satgas ini? Apakah kewenangan satgas ini dapat betul-betul dapat mencegah terjadinya PHK? Kalau saya melihat, mau ada satgas, mau tidak ada satgas, kalau pengusahanya mau PHK ya PHK saja. Tidak peduli dengan satgas. Yang punya perusahaan kan dia. Kalau berbicara pencegahan PHK kan sudah ada serikat pekerja, sudah ada lembaga LKS tripartit kan yang berbicara tentang bagaimana mencegah terjadinya PHK di perusahaan. Kan tinggal itu yang maunya. Tadi saya mendengar bahwa satgas PHK ini juga adalah salah satu usulan kawan-kawan pekerja. Gimana itu Pak? Apakah kemudian harapan kita ya sebagai pekerja, tentunya bukan hanya pemerintah yang berada di satgas itu, harusnya juga melibatkan kita sebagai buruh. Harusnya memang, ya, saya juga dengar seperti itu bahwa satgas ini adalah usulan dan kemudian ya harapan
harapan kita memang jangan sampai federasi itu tidak melibatkan sesuatu, harusnya melibatkan bukan hanya satu serikat buruh, tapi harus melibatkan beberapa serikat buruh. Karena di negara ini bukan hanya satu serikat buruh, kita tahu ada beberapa konfederasi. Wakil-wakil dari konfederasi itu yang harusnya diakomodir menjadi bagian dari organisasi. Kalau memang tujuan satgas ini dibentuk adalah betul-betul mau menjaga pihak. Kalau saya tidak sedikit optimis dengan terbentuknya satgas. Tapi harapan kita semoga jika nanti terbentuk ya minimal mengurangilah PHK terjadi di mana-mana. Pak Ketua, kemudian pertanyaan saya ketiga mungkin bagaimana dengan kondisi anggota GSBN? Apakah juga ada yang ter-PHK seperti kawan-kawan lain, baik itu di beberapa federasi yang sekarang seperti contohnya di tempat ini kan ada yang ter-PHK misalnya. Apakah sejauh ini juga imbasnya ke kawan-kawan yang berada di federasi Pak Ketua sendiri? Iya. Ya, memang PHK tidak bisa dihindari. Kami juga sama dengan federasi yang lain, federasi GSBN ada satu batas kami yang sekarang sudah habis dengan alasan juga dan alasan perusahaan tutup. Oke Pak Ketua GSBN pasti terima kasih sudah berbagi di podcast kami. Kami berjuang. Terima kasih banyak Pak Askin. Semoga Pak Ketua dan pengurus-pengurus GSBN lainnya sehat walafiat, makin sukses, makin berjuang untuk teman-teman buruh. Kedepannya nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya demikianlah tadi bincang-bincang sampai kami dengan Ketua GSBN Pak Askin. Semoga apa yang beliau paparkan itu Pak dapat berguna, dapat bermanfaat, dapat menjadi wawasan, menambah wawasan untuk kita kaum buruh Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hidup buruh.